Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau membahas tentang dinamika gerak lurus. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, ada yang namanya gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya itu adalah sesuatu yang membuat benda jadi bergerak. Contohnya nih, kalian punya bola, kalian kasih gaya ya. Misalnya kalian tendang, maka bola itu akan bergerak. Dia juga bisa menyebabkan perubahan bentuk. Misalnya, kalian punya balon, terus kalian tekan pakai tangan. Nah, kan kalian ngasih gaya ke balon itu. Nah, terus balon itu jadi gepeng. Nah, jadi gaya bisa menyebabkan perubahan bentuk juga. Atau bisa menyebabkan perubahan kondisi. Misalnya kalian kasih gaya, nah terus kan balonnya jadi gepeng. Nah, tekanan udara di dalam balon ini menjadi meningkat karena kalian tekan tadi gitu. Nah, jadi dia bisa menyebabkan perubahan gerak, perubahan bentuk, dan perubahan kondisi dari benda tersebut. Atau bisa misalnya menyebabkan perubahan suhu. Contohnya ketika kalian menggosokkan tangan kalian, ya kan ada gaya gesek. Nah, karena gaya gesek itu tersebut menyebabkan perubahan suhu. Ya, karena adanya gaya gesek tadi, ya. Jadi suhunya meningkat. Karena ada gaya gesek tadi. Terus ada dua jenis gaya. Nah, jadi ada gaya kontak dan gaya non kontak. Gaya kontak itu ya kalau kalian nendang bola ya. Nendang bola kan kaki kalian kena ya ke bola tersebut atau kalian neken balon. Ya, itu adalah contoh dari gaya kontak karena kalian melakukan kontak sama gaya tersebut. Kalau gaya non kontak ini contohnya itu adalah gravitasi bumi. Atau contoh lainnya itu adalah gaya magnet. Kalau misalnya kalian deketin magnet, ya kan dia kayak saling kayak mau tarik menarik. Nah, itu kan dia nggak kontak tapi kita merasakan kan ada gayanya atau gaya gravitasi bumi yang menyebabkan benda-benda itu selalu jatuh ke arah pusat bumi atau ke arah permukaan bumi. Nah, itu adalah contoh dari gaya non kontak. Nah, terus benda-benda itu walaupun kita kasih gaya, belum tentu dia dipercepat. Kenapa? Jadi misalnya nih, kita punya balok. Misalnya ada di sini namanya Andi ya. Andi mendorong balok ini sebesar 10 Newton. Nah, terus di sini ada lagi orang namanya Dian mendorong ke arah kiri sebesar 10 Newton. Nah, karena resultan gayanya sama dengan 0, jadi resultan gaya itu lambangnya sigma F. Kalau kalian lihat, dia ke kanan 10 Newton, ya udah berarti 10 Newton, terus dia dorong juga ke kiri. Kita anggap aja yang kiri ini negatif ya, jadi minus 10 Newton. Jadi 0. Nah, kalau 0, ya udah berarti dia tidak bergerak atau tidak dipercepat juga bisa. Tergantung kondisinya nanti. Nih, kalau misalnya ada contoh kasus ya. Ada balok juga. Abaikan gaya gesek ya. Gaya gesek kita abaikan dulu. Misalnya didorong sebesar F1 dan ada juga yang ngedorong di sini sebesar F2. Kita bikin asumsi ya. Asumsi arah ke kanan itu positif dan arah ke kiri itu adalah negatif. Ya. Nah, kalau kita bikin kasus pertama, F1 lebih besar daripada F2. Berarti benda bergerak kemana? Benda bergerak ke arah kanan. Ya dong. Kan F1 lebih besar daripada F2. Jadi benda bergerak ke arah kanan. Dan berapa percepatannya? Percepatannya itu adalah balik ke hukum 2 Newton.
Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah total gaya yang bekerja. Total gaya yang bekerja adalah F1 dikurangin F2. Kan tandanya minus kan? Yang F2 tadi sama dengan M kali A. A-nya adalah F1 kurang F2 dibagi dibagi M, dibagi massa. Ini adalah percepatannya. Atau kasus 2 nih misalnya nih. Kasus 2 itu contohnya itu adalah F1 sama dengan F2. Maka benda nggak kemana-mana atau dia diem. Nah, berapa percepatannya? Sebenarnya kalau kita lihat diem itu berarti ya udah. Bisa jadi, bukan bisa jadi ya, percepatannya itu berarti 0 ya kan? Atau kecepatannya konstan, ya enggak? Atau kita tulis aja nih, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu kan F1 kurang F2 sama dengan M kali A. Nah, F1 sama F2 kan 0 sama dengan M kali A. Massa kan nggak mungkin 0 ya, jadi 0 dibagi M sama dengan A. Maka A sama dengan 0. 0 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke konsep gaya. Jadi gaya ini sebenarnya memiliki definisi khusus ya. Jadi gaya itu adalah gaya 1 Newton maksudnya ya. Jadi gaya 1 Newton. Apa ini maksudnya? Jadi gaya 1 Newton itu adalah gaya yang kita perlukan untuk menghasilkan percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat untuk benda dengan massa 1 kg. Jadi ini adalah definisi resminya ya. Nah, dari definisi ini bisa kelihatan 1 Newton itu adalah 1 kilogram meter per second kuadrat. Atau ada juga nih satu lainnya, atau 1 din ya, 1 dina. Ini gimana nih, 1 gram centimeter per second kuadrat. Kalau kita pakai sistem CGS ya. Nah, terus apa nih hubungan antara 1 Newton dan 1 dina? Jadi 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 dina. Nah, ini kalian bisa buktikan sendiri ya dengan mengkonversi satuan-satuannya ke gram sentimeter ya. Nanti akan dapatnya sebesar ini, 10 pangkat 5 dina. Terus gaya ini dia termasuk ke dalam vektor. Gaya itu vektor. Kenapa? Ya, bayangin aja nih. Ya, gaya itu vektor karena dia punya arah. Nah, coba kita bayangin ada balok ya. Ada balok, terus kita dorong. Arahnya kayak gini nih. Nah, kalau kita dorong kayak gini, di pusat masanya, ya misal kita benar-benar dorong di tengah sini, gayanya bekerja di pusat masanya sebesar F, ya maka benda ini akan bergerak ya enggak? Bergerak kemana? Dia bergerak ke arah kanan dan bergerak ke arah atas juga. Gitu loh. Jadi si F ini bisa kita pecah jadi 2. Nah, jadi F itu adalah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, kita Pitagoras saja. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Jadi gaya itu punya arah.
Dan arahnya ini penting banget buat nentuin nilai si F1 dan F2. Dan tentunya nanti akan dikasih tahu sudut tetanya berapa gitu. Nah, dan itu kita juga bisa lihat nih ya, atau kita pernah dengar kan, ada yang namanya hukum Newton. Jadi apa itu hukum Newton? Jadi hukum Newton itu adalah hukum yang membahas tentang gerak. Hukum tentang gerak, itu adalah hukum Newton. Nah, kita kenal yang ada namanya itu hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Hukum ke-1 dari Newton ini adalah benda yang diam. Jadi ini seperti inersia ya. Jadi benda yang diam cenderung buat diam. Tapi benda yang bergerak tentunya bergerak lurus beraturan ya. GLBB, bergerak lurus beraturan. Akan tetap bergerak. Ketika apa? Ketika resultan atau total gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi benda akan cenderung diam kalau gaya total yang bekerja di benda tersebut 0, atau dia akan bergerak lurus beraturan ya, tetap gerak terus ketika resultan atau total gaya yang bekerja itu 0 gitu. Contohnya ini misalnya kita punya kelereng. Kelereng ya, kelereng kita misalnya kasih 1 Newton ke sini. Terus ada gaya gesek sebesar 1 Newton juga. Nah, kalau kalian lihat kan kelerengnya akan bergerak. Nah, tapi ada gaya 1 Newton ini dan 1 Newton ini. Nah, mereka itu saling meniadakan atau sigma F atau resultan itu sama dengan 0. Maka nanti si kelereng ini akan gerak lurus beraturan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Tapi sebelum masuk ke hukum 2 Newton, kita bahas dulu apa itu massa. Jadi apa itu massa? Massa itu adalah inersia. Nah, inersia ini apaan? Inersia itu adalah kecenderungan ya. Jadi benda yang inersianya besar, benda yang inersianya besar atau tinggi itu cenderung mager ya, dia itu malas gerak ya. Jadi dia itu kalau benda yang inersianya tinggi dia susah gerak ya. Contohnya itu ya benda yang berat aja tuh, kayak misalnya apa ya, misalnya antara truk sama motor. Truk yang berat gitu tentu saja lebih susah bergerak dibanding motor. Makanya itu mesin truk itu lebih besar daripada mesin motor, karena inersia dari truk itu besar. Itu. Atau contoh aja nih, ada balok besi ya. Ukurannya sama, misalnya 3 meter kali 3 meter deh. Ada juga balok kayu, 3 meter, 3 meter. Nah, ini tentu besi lebih berat ya. Besi itu misal beratnya itu hmm, berapa ya? 30 kilo deh. Sedangkan kayu itu hanya 10 kilo. Nah, tentu pas kalian dorong, lebih gampang dorong si kayu kan, daripada dorong besi. Lebih gampang dorong kayu. Ya karena massa si besi lebih besar.
Jadi dia lebih cenderung untuk malas gerak gitu. Jadi itu adalah konsep tentang massa. Atau kita juga bisa memikirkan hal lain ya, misalnya itu antara bola, misalnya bola deh ya. Misalnya ada bola biasa ya, bola plastik ya. Bola plastik versus bola bowling ya. Misalnya ukurannya sama. Nah, tentu lebih gampang sih bola plastik untuk gerak. Ya kan? Bola plastik lebih gampang gerak dibanding bola bowling tadi. Gitu. Jadi apa itu hukum 2 Newton? Kalau kita lihat ya, hukum 2 Newton kan ada M sama A, ada massa-massanya gitu kan. Nah, jadi apa itu hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton itu adalah ketika benda kita kasih gaya, maka benda itu akan bergerak dipercepat. Dan percepatannya ini sebanding dengan gaya yang diberikan. Ya, jadi sebanding dengan gaya atau force ya, F. Di sini kita bisa lihat percepatan sebanding ya, jadi kita ada lambang alfa gini ya, ini artinya adalah sebanding dengan gaya. Percepatan sebanding dengan gaya. Kemudian ada suatu percobaan. Ya, dari percobaan terdapat suatu konstanta. Konstanta yang membuat kesetaraan dari perbandingan ini. Ini kan masih perbandingan ya. Ada konstanta yang membuat dia menjadi setara. Apa itu konstantanya itu? Konstantanya itu adalah massa. Ya dong, kan massa tetap sama ya. Massa suatu benda itu tidak akan berubah. Mau gimana pun juga tetap sama ya. Mau kalian, misalnya kalian punya balok ya, balok kalian pukul, mau kalian apain juga, ya massanya tetap segitu aja. Kecuali kalau baloknya itu kalian potong, terus kalian pindahin potongannya ke tempat lain ya, nah itu baru beda. Tapi kalau kalian apain aja itu benda, ya massanya tetap bakal sama terus. Nah, jadi dari hubungan antara percepatan dan gaya kita bisa ketemu persamaan hukum 2 Newton. Apa itu persamaannya? Persamaan itu adalah F sama dengan, ada yang kurang nih, sigma ya, sigma F atau total dari gaya sama dengan M kali A. Ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya. F itu bahasa Inggrisnya itu adalah force, M itu mass ya, massa, dan A ini adalah acceleration ya, atau percepatan bahasa Indonesianya gitu. Nah, mungkin kalian bingung ya, atau kadang suka ketukar antara berat dan massa. Berat sama massa ini beda. Jadi itu beda meskipun kelihatannya mirip. Berat ini dipengaruhi sama gravitasi. Kalau massa ini ya enggak dipengaruhi. Massanya misalnya 10 kilo, berarti massa misalnya kita berat badan kita di bumi ya. Nih kita kasih contoh gampang gini deh. Misal berat kita di bumi, kita ukur pakai timbangan itu adalah 10 kilo.
Tapi pas berat di bulan, jadi misalnya berapa ya? Seperlapannya ya. Ya udah misalnya 6 kilo deh. Pas kita pakai timbangan ya, kita ukurnya pakai timbangan badan misalnya. Nah, ini kenapa bisa beda? Itu karena adanya gravitasi, ya. Karena ada gravitasi jadi beda. Atau bisa jadi misalnya dia berat di planet lain, misalnya di Mars deh, di Mars. Di Mars misalnya 8 kilo. Nah, kenapa beda-beda? Itu karena gravitasi dari planet tersebut beda-beda, maka beratnya itu beda-beda. Yang kelihatannya 10 kilo, 6 kilo, 8 kilo. Pas kita ukur pakai timbangan. Nah, jadi berapa berat aslinya? Berat aslinya itu ya tergantung kita ngukurnya gimana. Misalnya kita pakai timbangan yang khusus di bumi. Kalau timbangan khusus di bumi, kita dapatnya 10 kilo, ya udah berarti itu massa kita adalah 10 kilo. Nah, terus kita pakai timbangan yang ada di bumi ini buat nimbang di bulan dan hasilnya 6 kilo. Yang mana yang benar? Yang benar adalah yang 10 kilo ini. Gitu. Karena timbangannya kan emang dipakai khusus buat di bumi gitu loh. Jadi itu adalah perbedaan antara apa namanya? Berat dan massa. Tapi sebenarnya untuk lebih spesifiknya lagi, berat itu satuannya itu adalah Newton. Cuman mungkin karena kita orang Indonesia ya, bukan orang Indonesia aja sih, cuman mungkin udah kebiasaan kita manusia kalau kita mau ngukur badan kita ngomongnya berat badan, jarang yang ngomong massa badan ya. Sebenarnya berat itu satuannya itu adalah Newton. Jadi berat itu kalau di fisika lambangnya itu adalah W atau weight gitu ya, WIGHT, berat sama dengan M itu adalah mass dikali G atau gravitational ya. Percepatan gravitasi. Makanya itu massa dimanapun itu selalu sama gitu loh. Massa kita di bumi 10 kilo, ya sebenarnya di bulan juga 10 kilo. Cuman karena kita pakai timbangan yang khusus di bumi ya keukurnya itu 6 kilo gitu. Itu karena adanya ini si gravitational acceleration yang berbeda-beda antara di bumi, di bulan, dan di Mars gitu. Sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini sederhananya itu adalah aksi reaksi. Misalnya kita punya tembok. Tembok ya, tembok kan di beton ya, di beton jadi kuat ya, ini ada beton nih. Ini ya. Mana nih? Ini tembok deh, tembok. Kalian tinju ini tembok. Nah, temboknya tetap diam dan tangan kalian sakit. Yang enggak, si tembok menerima gaya dan tembok ini juga ngasih ke gaya ke kalian sebesar F juga. Kalian makin kenceng mukul temboknya, tangan kalian makin sakit karena F yang kena ke tangan kalian makin besar. Gitu. Kalian ngasih gaya ke F, misalnya kalian ngasih gaya 100 Newton. Nah, si tembok juga ngasih gaya ke kalian sebesar 100 Newton sebagai reaksinya. Nah, akhirnya tangan kalian jadi sakit. Jadi itu contoh sederhana dari gaya aksi reaksi. Nah, mungkin kita langsung ya ke contoh soal.
Mungkin kalian pernah lihat ya, yang seperti ini. Kita bikin garis dulu. Saya bilang contoh soal. Ya, contoh soal ya. Misalnya nih, ada balok nih ya. Balok ada di permukaan licin. Ya, biar gampang ya. Kita anggap aja dulu ini licin gitu. Biar gampang. Terus ada tali. Tali ditarik oleh misalnya Andi. Misalnya Andi menarik tali. Andi menarik tali sebesar F1. Terus nih misalnya F1 nih. Analisis gaya yang bekerja. Ingat ya, ini ada tali. Misalnya kita anggap aja asumsinya tali sangat ringan ya, sehingga kita bisa mengabaikan massa si tali. Analisis gaya yang terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita narik tali sebesar F1. Nah, pas si Andi narik tali, tentu dong si balok kan ada masanya ya, nggak ada masanya M. Pas Andi narik tali, Andi ngerasa ada yang narik balik. Atau ketika misalnya apa ya, misalnya kita narik karung beras deh. Kita narik karung beras kan kita ngerasa susah ya. Kita ngerasa si karung juga ikutan narik kita. Makanya si karung itu kayak susah bergerak. Nah, itu adalah gaya aksi reaksi. Jadi si tali ini kita tarik sebesar F1 dan si tali ini juga narik si Andi sebesar F2. Jadi F1 sama dengan minus F2. Kita bikin perjanjian tanda ya. Gaya yang bergerak ke arah kanan itu positif dan yang bergerak ke arah kiri negatif. Ya, jadi tentu gaya F2 ini negatif ya karena dia bergerak ke arah kiri. Nah, terus si tali kan ringan tadi ya. Si tali ini menarik si balok sebesar F3. Misalnya kita jadi talinya ya. Kita jadi talinya. Kalau kita jadi talinya kan si siapa namanya? Si tali narik si balok sebesar F3. Nah, kalau kita jadi si tali, si balok itu kan kayak seolah-olah nahan kita ya. Ya, kalau kita misalnya kita bayangkan ya. Kita bayangkan kita menjadi tali, terus kita narik itu balok. Nah, itu balok seakan-akan narik kita. Makanya kita susah narik si balok itu. Itu tandanya itu adalah ke kiri sebesar F4. Jadi F3 sama dengan minus F4. Maka berapa gaya total yang bekerja pada tali? Berapa gaya totalnya? Kalau kita jadi tali, kan ada gaya yang bekerja ya. Gaya yang bekerja siapa aja? Yaitu Ahmad yang narik si tali. Andi ya. Andi yang menarik si tali sebesar F1. Dan ada si balok yang menarik si tali sebesar F4. Nah, jadi nilainya adalah ini. Ya, gaya total yang bekerja. Tapi kan tadi dibilang ya, tali sangat ringan. Maka kita bisa asumsikan nih. Asumsi talinya itu M-nya sama dengan 0. Oh ya, ini juga ya, ini disclaimer nih gaya total yang bekerja
pada tali ya. Ya kan kalau kita bayangin kita jadi tali ini ditarik sama si F1 ya, atau sama si Andi. Terus seolah-olah tali ini juga ditarik sama si balok sebesar F4. Maka F1 kurang F4. Kita ingat ya, sigma F sama dengan M kali A. Ya enggak? F1 kurang F4 sama dengan M kali A. M-nya itu berapa? M-nya itu kan 0 kali A. Kan anggap aja tali sangat ringan. Asumsi M sama dengan 0. Maka F1 sama dengan F4. Apa yang sama? Yang sama itu adalah nilainya. Tapi arahnya beda atau vektornya beda. Misalnya nilainya 5 Newton F1, maka F4 ya 5 Newton juga gitu. Nah, dari sini kelihatan ya. Makanya itu biasa kalau dalam analisis selanjutnya kita nggak mikir kayak gini lagi, kita langsung mikir asumsi tali sangat ringan, ya udah. Berarti kita langsung aja bikin gini F1. Nah, kita bikin langsung ya gaya T atau gaya dari tegangan tali istilahnya. Tuh. Gaya T ini adalah hasil dari aksi reaksi ya dari si tali. Atau nih, kita punya juga nih, misalnya kita ada bidang miring ya. Bidang miring, ini misalnya ada penahan ya. Ada penahan nih, kita kasih penahan. Ada tali, kita kasih balok. Masa baloknya adalah M. Gimana analisis gayanya? Gini aja nih. Kita langsung aja bikin tegangan tali di sini. Ya, tegangan tali di sini. Nih kalau kalian lihat kan ada dua panah ya. Ada panah yang kayak gini. Dan ada panah yang naik gini. Nah, panah yang seperti ini, ya yang arahnya ke bawah, itu adalah gaya yang narik si ini nih. Si penahan ya, ini penahan ya. Ditarik. Nah, kan penahan ini nahan dong, nahan si balok. Nah, nahan si balok, ini gayanya. T yang ke atas ini. Tuh. Ini kita bisa pecah ya kok gitu ya. Biar lebih gampang, jadi kita bikin gambar baru lagi. Sini kelihatan ya, ini ada M, ada masanya M. Nah, ini ada T. Nah, terus jangan lupa ada sudut. Nah, ini pakai trigono ya nggak? Pakai trigono kan bisa nih. Ya, ini kita bikin ya pusat massa ya. Pusat massa dari gravitasi itu adalah M kali G. Atau beratnya itu kan M kali G. Nah, terus ininya berapa nih? Gaya normal ya istilahnya ya. Gaya normalnya berapa nih? N-nya berapa? Ini kan W ya. Ini W sama dengan M kali G. N-nya berapa? Nah, ini kita bisa cari nih. Terus kita bikin lagi nih. Ini ya. Kan ada gaya kan? Kan dia mau turun kan? Baloknya kan miring. Nah, berarti ada gaya ke arah sini juga. Nah, di sini kita bisa lihat nih. N-nya berapa, MG-nya kali berapa, dan ini juga berapa. Misalnya kita kasih aja nih sudut misalnya itu theta. Ya. Nah, ini berapa nih? Yang sudut di sini.
Sudut di sini itu besarnya adalah theta juga. Ini bisa kalian buktikan ya. Atau kita buktikan sekarang aja. Jadi kayak gini ya. Ada balok. Bukan balok, ada bidang miring. Maksudnya ada bidang miring. Ada theta. Terus di sini ada balok juga ya. Arahnya turun. M kali G. Ya, terus kan ada arah ke arah gaya normal. Seperti ini. Dan ada juga arah yang bikin dia turun, ya enggak? Nah, ini biar lebih gampang, kita turunin aja nih ya. Kita geser. Kita geser jadi kayak gini nih. Jadi kayak menyatu sama bidang miringnya ya. Kita geser kayak gini. Coba. Ini kita geser ke bawah, kita turunin. Jadi titiknya jadi di sini nih. Ya. Titiknya jadi di situ. Ini kita juga bikin. Nah, kan titiknya udah turun kan? Kayak gini kan? Nah, di sini itu ada nilai theta. Ini kan sudutnya 90 derajat ya enggak? Ini nih sudutnya berapa? Ini sudutnya itu adalah berapa? Segitiga berapa? Segitiga itu kan total sudut 180 derajat sama dengan 90 ditambah theta ditambah ini misalnya kita kasih tanda tanya ya. Berapa tanda tanyanya? Gitu. Nah, nanti dari sini bisa ketahuan tetanya ini ya. Ini kan kita pindahin ya. Jadi 180 dikurangin 90 dikurangin theta sama dengan tanda tanya. Tanda tanyanya ini berapa? Tanda tanyanya itu adalah 90 kurang theta. 90 kurang theta itu adalah yang ini. Nah, sini berapa nih? Misalnya ini kita kasih tanda seru. Nah, kalau kalian lihat ini kan ada sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku itu berapa? Sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Jadi 90 derajat sama dengan tanda tanya ditambah tanda seru. Ya, ini misalnya kita asumsi ini tanda seru dulu ya variabelnya. 90 sama dengan tanda tanyanya berapa? Tanda tanyanya itu adalah 90 kurang theta. 90 kurang theta ditambah tanda seru. Nah, ini kita tinggal geser aja ya. 90 dikurangin 90, ini kan geser jadi positif ya. Plus theta sama dengan tanda seru. Jadi tanda seru adalah theta. Kan coret ya nih, 90 kurang 90, 0. Jadi berapa sudut ini? Sudut ini besar itu adalah theta. Makanya nih kita kasih nilai theta di sini. Nah, n-nya berapa kayak gini? Ini kita bisa pakai trigono. Ya, misalnya biar lebih gampang ini. Kita bikin garis lagi. Bentar ya. Ini kita bikin garis. Kita kasih garis kayak gini. Oh ya, ingat ya kalau di vektor itu si garis yang ini nih, yang di stabilo ini bisa kita turunin jadi ke bawah. Nah, kalau ke bawah ya hasilnya ini. Jadi di vektor itu boleh kayak gitu, kita turunin. Udah kita turunin, sini udah kelihatan nih. Kita mau cari sudut yang ini, yang lurus ini, n-nya ini berapa? Nah, ini berapa nih gayanya? Gayanya ini adalah, oh ya, yang lurus ini ingat ya, ini kan M kali G ya. Ini kan 90 derajat. Ya. Kalau trigono apa? Trigono itu kan ada sin, cos, tan. Sin, cos, tan. Cos itu apa? Cos itu samping per miring.
Sampingnya siapa? Sampingnya itu si ini yang di stabilo ini nih. Nih, ini samping. Miringnya mah, miring itu adalah di depan siku-siku. Siapa yang di depan siku-siku? Yang di depan siku-siku adalah ini. Nah, jadi cos apa? Cos itu adalah sa bagi miring ya. Sa per mi. Cos theta sama dengan sa per mi-nya berapa? Mi-nya itu kan si yang stabilo ungu ini ya. Nih, stabilo lagi deh. Ini kan mi-nya, miringnya. Miringnya berapa? M kali G. M kali G. Berarti sampingnya berapa nih? Si samping ini nih. Tinggal kita kali silang aja ya. Kali silang. Maka sa atau sampingnya itu adalah cos theta dikali mg. Atau mg cos theta. Ya. Mungkin kalian sering dengar ya mg cos theta, mg cos theta. Ya itu. Mg cos theta itu ya hasilnya dari trigonometri itu. Jadi ini adalah m kali g kali cos theta. Kita hapus dulu. Nah, terus ini berapa nih? Yang ini nih. Sama aja. Kalau tadi cos kita pakai sin. Sin itu apa? Sin itu adalah depan per miring. Miring itu siapa? Miring itu yang di depan siku-siku. Yang di stabilo ungu nih. Ini yang di stabilo ungu ini adalah miring. Maka sin theta sama dengan demi, de per mi, depan per miring. Sin theta per 1, ya kan kalau kosong ini beri per 1 ya. Sama dengan depan dibagi miring. Miringnya berapa? Miringnya itu yang stabilo ungu, M kali G. Maka depannya berapa? Nih, ini kan depan ya. Kita kasih stabilo warna apa ya? Warna kuning deh. Ya, ini warna kuning. Warna kuning kan si depan ya, depannya ya. Berarti depannya berapa? Ya udah, tinggal kita kali silang. Maka de sama dengan sin theta dikali mg atau mg sin theta. Ini kan kalian juga pasti sering dengar ya, mg sin theta, mg cos theta. Nah, penurunannya adalah dari sini. Berarti ini berapa nih depannya nih? Ini kan sama aja ya. Ini dengan yang di stabilo kuning. Berarti ini adalah mg sinus theta gitu. Nah, biasanya di sini kita puter nih. Ini kita puter nih ya. Kita puter biar gambarnya lebih enak. Gimana cara puternya? Kita puternya itu adalah kita gambar ulang aja. Coba bisa nggak ya kita puter langsung? Ya, nggak bisa ya. Kita nggak bisa puter. Maksudnya secara langsung, jadi kita puternya manual. Ini kita puter ya. Kita masukin ke dalam kuadran. Kuadran seperti ini. Ya, ini kalau kita putar nih, ya ini kita bikin garis perpanjangan deh. Ini ya nih. Ini kan kayak huruf X ya. Ini kita putar jadi huruf tambah kayak gini. Nah, maka di sini nanti ketahuan nih gaya-gaya bekerjanya gimana. Kalau kita putar kan berarti di sini ada gaya mg sinus theta. Terus kalau gaya miringnya gini itu ada m kali g. Sini ada theta. Terus di daerah sini ada mg cos theta. Di sini ada gaya T. Ya enggak? Nah, ini kan ada sumbu Y dan sumbu X ya, biar gampang.
Nah, kita bisa bikin nih persamaan gayanya. Nah, sama jangan lupa, kalian ingat kan ada gaya aksi reaksi. Misalnya gini deh, kalian ada balok nih, 10 kilo. Berarti dia ngasih gaya ke bawah sebesar W sama dengan M kali G, atau 10 kali 9,8 atau 98 Newton. Tapi ingat, ini lantai ya. Ini lantai juga ngasih gaya ke si balok ini ke atas sebesar N. N itu gaya normal. N ini nilainya berapa? Nilainya itu adalah M kali G sama dengan 98 Newton. Nah, karena N sama dengan W, berarti kan N kurang W sama dengan 0 ya. Atau W kurang N sama dengan 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Maka bendanya itu ya diem aja, ya nggak? Nggak mungkin kan kita misalnya kita naruh karung beras di lantai, terus tiba-tiba karung berasnya melayang. Nah, itu kan nggak mungkin kan? Kecuali ada hal-hal mistis ya. Gitu. Jadi ya gitu, sigma F sama dengan 0. Nah, nih. Oleh karena itu, jangan lupa di sini ada gaya normal ya. Kita harus bikin N di sini. Nah, maka di sini ada huruf N ya. Di sini berarti ada dua arah gaya, yaitu arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ini gimana? Sumbu X-nya itu ya, sumbu X kita kasih nama Fx ya. Fx, force di sumbu X sama dengan, sama kita bikin asumsi lagi ya, biar gampang. Bukan asumsi sih, ini kayak perjanjian tanda aja. Kalau ke arah kanan itu positif, ke arah atas juga positif. Ke arah kiri negatif, ke arah bawah itu negatif. Nah, Fx ini gimana? Fx ini kan sigma ya, sigma Fx atau gaya yang bekerja di sumbu X sama dengan ada T, arahnya positif dikurangin M kali G kali sinus theta. Sumbu Y gimana? Sumbu Y itu adalah sigma Fy sama dengan yang ke bawah itu kan minus Mg cos theta ditambah N. Gitu. Nah, di sini gimana nih? Kan baloknya ini ketahan sama tali. Berarti baloknya itu diem, ya enggak? Karena baloknya diem, berarti dia sama dengan 0. Ini juga dia sama dengan 0. Kenapa? Karena talinya diem, ya enggak? Berarti gimana nih? Kalau talinya diem, berarti kita bisa lakukan aljabar ya. Berarti di sini T sama dengan M kali G kali sinus theta. Nah, di sini berarti kita bisa cari nih nilai T-nya berapa. T-nya itu adalah Mg sin theta. Dan berapa nilai gaya normalnya? Nilai gaya normalnya itu adalah N sama dengan Mg cos theta. Gimana kalau talinya kita potong ya? Misalnya kita potong talinya, jebret gitu ya. Kita potong. Nah, ya udah, berarti baloknya bergerak. Enggak. Berarti ini udah nggak nol lagi nih. Enggak, ini udah kagak nol. Ya udah kagak nol nih yang di stabilo kuning. Terus karena talinya dipotong udah pasti tegangan talinya jadi nol. Jadi kita bisa pecah lagi ya.
sigma fx sama dengan M dikali AX atau percepatan di sumbu X. Sigma fx T dikurangin mg sin theta sama dengan M dikali AX. Masa kan tetap sama ya, masa benda itu nggak akan berubah ya. Mau gimana pun. T-nya gimana? Kan talinya dipotong, berarti T-nya 0. Berarti G sinus theta sama dengan AX. Berarti ini adalah nilai percepatan di sumbu X. Nah, kalau di sumbu Y gimana? Ya, sumbu Y ya tetap aja ya. Kenapa tetap aja? Ya, karena sumbu Y-nya itu kan tetap aja dia nempel kan. Nempel sama si bidang miring. Karena dia nempel sama bidang miring, tentu saja ya AY-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi N dikurangin MG cos theta sama dengan M dikali AY. Ya enggak. N sama MG cos theta kan nempelnya sama aja ya. Kita mau ini balok miringnya berapapun ya, selama dia ada sudut kan dia ngasih gaya sebesar MG cos theta dan si balok maksudnya si bidang miring ngasih gaya ke balok sebesar N. Jadi ini saling meniadakan ya enggak? Berarti 0 sama dengan M dikali AY. Maka AY sama dengan 0 dibagi M. Maka percepatan di sumbu Y sama dengan 0 meter per second kuadrat. Gitu. Jadi kalau tali diputus, ya kita potong talinya, maka tali tersebut akan bergerak sebesar percepatannya adalah G sin theta sama dengan A kali X. Nah, atau kita ada soal ya. Ini kalian boleh nih ya kerjakan soalnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Soalnya konsepnya udah paham lah ya. Kalian udah paham konsepnya. Konsepnya sebenarnya untuk soal-soal ini sama aja. Hanya hukum 3 Newton, hukum 2 Newton, hukum 1 Newton. Jadi konsep yang kalian perlu pahamin itu apa aja? Konsep hukum Newton ya, hukum Newton 1, 2, 3. Terus kalian perlu paham juga ya trigonometri. Ya, ini harus paham nih trigonometri, hukum Newton 1, 2, 3. Ini coba nih, misalnya ada soal ya. Nah, nih. Misalnya ada dua balok. Coba kita ketik aja. Ada dua balok. Soal pertama ya. Terdapat dua balok. Ya, terdapat dua balok. Masanya sama. Bermasa M. Jadi balok 1 dan balok 2 masanya M. Dihubungkan dengan tali. Pada katrol yang tidak bermassa. Kita asumsi tidak bermassa. Atau sangat ringan banget. Dan tentunya talinya juga ringan ya. Dengan tali yang ringan. Sangat ringan talinya. Atau bisa kita asumsikan tidak bermassa. Maka hitung ya. Hitung atau analisis
gaya yang bekerja. Beserta percepatan ya, percepatan dan tegangan talinya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ada segitiga. Sini ada katrol, tentunya katrolnya tidak bermassa ya. Terus ada balok. M masanya, dan ada juga balok di sini M. Jadi nanti kalian bikin penurunan rumusnya ya. Gitu. Ini juga ada M. Berapa sudutnya? Sudutnya adalah theta 1 dan ini adalah theta 2. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi tentukan kecepatan dan tegangan talinya. Jawabannya itu untuk percepatannya itu adalah G sin theta 1 dikurangin sin theta 2 dibagi 2. Dan untuk tegangan tali adalah M dikali G sin theta 1 ditambah sin theta 2 dibagi 2. Ini jadi kalian harus buktikan ya. Kenapa dia bisa dapat nilainya kayak begini. Tuh. Nanti akan kita bahas ya pas sesi live. Nah, terus kita ada soal-soal lain lagi nih. Coba. Oh, nih. Kita hitung tegangan tali ya. 2. Hitung tegangan tali. Dan analisis gayanya. Kalau analisis gaya berarti pakai penurunan rumus tadi ya, seperti ini. Ada sigma fx, sigma fy. Ya. Kalau pakai rumus cepat itu bukan analisis namanya ya. Kalau rumus cepat itu instan ya, jadi bukan analisis itu. Yang dimau adalah analisis. Jadi dengan kalian ngelakuin analisis, itu bisa ngelatih cara berpikir kalian gitu. Oh, coba nih gambarnya diperbagus dulu. Nah, gini. Terus ada tali. Ini ada tali A, tali B, dan tali C. Terus ada massa, yaitu balok. Beratnya itu adalah 20 kg. Sini ada sudut 30 derajat. Nah, sini ada sudut 45 derajat. Ya. Ini ada A, B, C, terus ditahan. Tentukan tegangan tali. Ada 3 tali kan? Berarti tegangan tali A, tali B, dan tali C. Coba kita cek lagi soalnya. Oh ya, dan kita pakai percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kalian nanti hitung tegangan tali A, tali B, dan tali C sama analisis gayanya. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini agak tricky ya soalnya. Jadi misalnya
Oh ya, tentu saja ya, nomor 3 ini juga harus analisis gaya. Misalnya ada orang namanya Benny ya. Benny bermasa 50 kg. Terus di dalam lift ada timbangan. Berapa nilai yang terbaca di timbangan ketika A. Lift turun dengan kecepatan konstan. Dengan kecepatan konstan ya, dengan kecepatan konstan. Ini ada clue ini di kalimatnya ya, dengan kecepatan konstan. Dan yang B, lift naik dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Dan jangan lupa ya C, analisis gayanya. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Jadi ada ya mungkin 5 nomor aja ya. Ada 5 nomor, nanti kita analisis gayanya. Tentunya di weekly class. Coba nomor 4 mungkin soalnya itu yang sederhana aja ya, yang mirip-mirip juga. Nah, ini ada soal menarik ya. Ada bidang miring. Ada balok di sini. Sini ada sudut 30 derajat. Ya, 30 derajat. Theta sama dengan 30 derajat. Tentunya di sini kan ada dia turunnya sebesar G kali sinus theta ya enggak? Kita bikin asumsi dulu biar lebih mempermudah. Jadi massa bidang miring kita abaikan atau dianggap tidak bermassa. Massa balok adalah MB ya. Jadi dalam huruf nanti jawabannya. Apa yang membuat susah? Yang membuat susah itu adalah dia ada roda di bawahnya. Jadi si bidang miring bisa bergerak. Terus ada percepatan sebesar A. Jadi apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah berapa nilai A ya, si percepatan yang mendatar ini, berapa nilai A supaya si balok B
tetap diam di bidang miring. Perlu analisis gayanya ya kan. Analisa gaya yang terjadi. Ini sebenarnya sederhana ya, cuman terlihat susah. Analisis gaya yang terjadi. Sekarang satu lagi, kita cari soal ya. Ini ada soal yang menarik juga. Dan tentunya kita pakai bidang miring lagi. Dia ada bidang miring, bentuknya seperti ini. Turun. Nah, terus dia turun lagi. Jangan terlalu miring ya, bentar dulu. Kita gambar ulang. Nah, begini. Nah, ada bidang miring nih. Ada bidang miring, tapi miring lagi. Jadi ada miring 2 kali dia. Seperti ini. Nah, terus ada roda dia. Nah, ini ada roda di sini. Ini kita kasih garis bantu. Ini adalah 30 derajat. Ini adalah 45 derajat. Terus di sini ada katrol. Tentunya katrolnya kita asumsikan tidak bermassa ya. Dan dihubungkan dengan tali yang sangat ringan. Ada balok. Ini misalnya balok 1 dan ini balok 2. Berapa massa baloknya? M1 itu kita kasih 2 kg. Dan M2 ini adalah 3 kg. Kita bikin asumsi ya. Asumsi bidang miringnya licin. Oh ya, ini juga nih yang atas ini nih. Bidang miring licin. Kita masih belum masukin gaya gesek ya. Ini juga nih, bidang miring licin. Sebenarnya gaya gesek cuma tinggal dihubungkan dengan gaya normalnya. Cuman kita tidak perlu memasukkannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi asumsi bidang miringnya licin. Terus yang kedua itu adalah katrol dan tali. Ya, katrol dan tali ringan. Katrol dan tali ringan. Ya, jadi katrol dan talinya sangat ringan. Dan kita pertanyaannya sama.
berapa? Kita kasih nilai A. Nah, berapa percepatan mendatar, itu si A, agar baloknya, ya, agar balok 1 dan balok 2 diam. Tentu harus ada analisis gayanya ya. Analisis gayanya. Sama kita bikin lagi bidang miring tidak bermasa ya. Kita anggapnya gitu. Untuk mempermudah. Bidang miring tidak bermasa. Nah, sekian dulu ya pertemuan kita. Nanti ini semua akan kita bahas pada sesi live. Jadi terima kasih semua yang sudah menyaksikan pembahasan materi fisika kali ini. Salam sehat semuanya. Terima kasih.